Shalom, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada malam minggu ini ya. Pada malam minggu karena episode ini di-upload di hari Sabtu ya. Dan sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan, kami boleh diberi kesempatan untuk melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Pertama, kami bersyukur buat semua yang Tuhan telah izinkan terjadi atas kami sampai hari ini. Kami ada semua karena kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Dan jangan lalui kami, berikan kami hikmat-Mu, rema-Mu, sehingga ayat-ayat yang kami baca menjadi terang, dan kami bisa menjadi manusia ke depannya yang jauh lebih baik, yang bisa menyenangkan Tuhan di sepanjang sisa hidup kami. Haleluya, amin. Saudara, siapkan Alkitab kita. Kita akan lanjutkan tadarusan Alkitab kita. Hari ini, di episode ini, kita akan coba baca Yesaya pasal yang ke-11. Kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Ya, Yesaya pasal 11, perikopnya pemimpin-pemimpin Israel dihukum. Kita baca ayat 1 ya saudara ya, dan seterusnya. Lalu roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang timur dari rumah Tuhan. Pintu yang menghadap ke sebelah timur. Lihat, di dalam pintu gerbang itu ada 25 orang. Dan di antara mereka kulihat Yaazanya bin Azur dan Pelaka bin Benaya, yaitu pemimpin-pemimpin bangsa. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, inilah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan menaburkan nasihat jahat di kota ini. Yang mengatakan, bukankah belum lama berselang rumah-rumah kita dibangun kembali? Kota inilah periuk dan kita dagingnya. Oleh sebab itu bernubuatlah melawan mereka. Bernubuatlah hai anak manusia. Maka roh Tuhan meliputi aku dan Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah, beginilah firman Tuhan. Kamu berkata-kata begini, hai kaum Israel, dan aku tahu apa yang timbul dalam hatimu. Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini bertambah banyak dan kamu penuhi jalan-jalannya dengan mereka. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini, merekalah dagingnya dan kota inilah periuk, tapi kamu akan kugiring keluar dari dalamnya. Kamu takut kepada pedang, tapi aku akan mendatangkan pedang atasmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan menggiring kamu keluar dari dalamnya dan menyerahkan kamu di tangan orang-orang asing dan menjatuhkan hukuman-hukuman kepadamu. Kamu akan berebahan karena pedang dan di tanah Israel aku akan menghukum kamu. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kota ini tidak akan menjadi periuk bagimu, ataupun kamu seakan-akan daging di dalamnya. Di tanah Israel aku akan menghukum kamu. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku dan peraturan-peraturanku tidak kamu lakukan. Bahkan kau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Maka sedang aku bernubuat, matilah Pelaka bin Benaya. Lalu aku sujud dan berseru. Dengan suara nyaring kataku, aduh Tuhan Allah, apakah engkau menghabiskan sisa Israel? Kekasih Tuhan, yang kita baca barusan ini adalah ayat-ayat di mana Tuhan menghukum Israel dengan terlebih dahulu menghukum pemimpin-pemimpin Israel. Karena biar bagaimanapun pemimpin itu orang yang akan membuat banyak orang melakukan atau mengikuti pikiran dan kehendaknya. Ya, berhati-hati makanya jadi pemimpin, saudara. Sebagai seorang pemimpin, andai kata kau seorang pemimpin, jangan naif berpikir bahwa keputusan atau statement atau pandangan kita itu hanya berpengaruh pada kita seorang diri.
Bapak Ibu yang bukan pemimpin saja, kalau kita mengeluarkan statement kita itu bisa berdampak pada orang di sekitar kita. Kalau kau belum menikah pada pacarmu, kalau kau sudah menikah pada istri suamimu, kalau kau sudah punya anak pada keluarga besarmu, itu bisa, saudara. Apalagi seorang pemimpin. Ya. Dari apa yang kita lihat dalam kondisi Indonesia hari-hari ini, berapa banyak pemimpin itu yang tidak berpikir panjang ketika ingin mengambil sebuah keputusan. Yang mereka ambil itu ya cuma yang mereka pikir itu menguntungkan bagi dia dan kelompoknya. Nggak berpikir apa yang diputuskan itu bagi bangsa secara keseluruhan itu baik. Saya di sini berusaha untuk menahan tidak ngomong politik ya saudara ya, dalam kesempatan ini gitu ya. Tapi saya tergelitik gitu. Kita 2024 nanti akan masuk pemilihan Pilpres dan juga pemilu legislatif tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 juga saudara. Tingkat 1 dan tingkat 2. Pusat tingkat 1 dan tingkat 2. Tingkat 3 nggak ada ya saudara ya. Saya salah. Jadi DPR pusat, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, kota madya ya. Kita akan masuk dalam tahun yang berat. Dan Indonesia ini negara yang majemuk. Memang ada ya kelompok yang mayoritas, tapi kelompok minoritas ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebab founding father kita, para pendiri republik ini, memperhitungkan minoritas ini dalam mengambil keputusan, dan itu tergambarkan dari kata-kata kalimat-kalimat yang tersusun dalam dasar negara kita, yakni Pancasila. Sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, sila 5. Bahkan kita pernah belajar di zaman SD bahwa sila 1 yang sebenarnya berdasarkan mayoritas ingin mengatakan ketuhanan yang Maha Esa diikuti dengan menjalankan syariat ya, agama itu dibuang kan, hanya ketuhanan yang Maha Esa tok, nggak ada embel-embel atau nuansa-nuansa yang lebih condong pada pemahaman iman mayoritas di republik ini. Itu artinya para founding father yang berasal dari kaum mayoritas itu benar-benar memperhitungkan perasaan dari founding father pendiri republik ini yang dari kalangan minoritas. Meskipun hanya 1, 2, 3 orang, tapi mereka memperhatikan, menghargai perasaan rekan-rekannya yang sama-sama sedang ingin membangun negeri yang merdeka ini. Sehingga ketika kemarin saudara ya, di tahun sebelumnya dalam pilkada sebelumnya, terutama dalam pilkada DKI, di mana politik identitas itu dipakai untuk bisa mengalahkan lawan, sehingga akhirnya yang muncul itu memang pemimpin yang didukung oleh orang-orang yang mengusung politik identitas. Ya. Itu fakta. Bagaimana ayat-ayat kitab suci tertentu dimainkan, diputarbalikkan, orang-orang tertentu difitnah. Itu pilkada DKI sebelum ini ya. Itu memang keras sekali. Kami yang bukan di DKI, di Banten saja merasakan itu, karena ya orang tua masih di DKI dan Banten itu, dan tempat tinggal saya di Tangerang Selatan itu cuma lemparan batu doang, berbatasan langsung. Jadi keluar masuk DKI, wilayah DKI, daerah khusus ibu kota, itu bagi saya sesuatu yang teramat sering gitu. Jadi bersinggungan sekali, kerasa sekali dampaknya sampai ke sana. Berita-berita nasional diisi semuanya oleh itu. Ya. Terus 2024 ada kelompok partai yang katanya nasionalis, katanya benar-benar ingin menjadikan Indonesia negeri yang berkeadilan gitu. Saya
meskipun tidak mendukung partai tertentu, saya sudah beberapa pemilu, maafkan saya, golput, saudara. Ya, karena saya tidak memilih partai, saya tidak menganut pada paham partai tertentu. Ya, kemarin pun dalam pemilu yang kemarin saya meskipun memilih orang-orang anak-anak muda dari partai PSI, tapi saya tidak secara khusus menjadi member dari PSI, partai apa tuh? PSI itu partai siapa tuh? Yang anak-anak muda itu, saudara. Kok saya tiba-tiba ngeblank. Saya tidak ke sana, saya cuma pilih orangnya saja. Ya. Dan problemnya kemarin pun di dalam konteks pemilu di bukan skala nasional ya. Ya, pemilu juga di skala provinsi dan juga di dalam kota madya. Saya tidak memilih orang, meskipun ada partai PSI juga yang ikut ambil bagian. Kenapa? Karena saya tidak kenal orangnya. Saya orang yang sekarang ini sudah punya pemahaman, jika saya tidak kenal orangnya, tidak kenal track record orangnya, dari partai yang saya sukai sekalipun nggak akan saya pilih. Sebab saya tidak lagi percaya ada orang-orang yang berpolitik itu dengan partainya itu mereka senada seirama. Belum tentu. Mungkin hari ini ada anggota partai politik tertentu yang senada seirama dengan pemahaman partainya karena dia merasa masih nyaman dalam partai itu. Ketika sudah tidak nyaman, orang ini bisa keluar atau dikeluarkan dan akhirnya bertolak belakang dengan pemahaman partai sebelumnya. Dan ini sudah dipertunjukkan kan dalam dunia perpolitikan kita. Banyak politikus-politikus yang gampang pindah-pindah partai. Dulu dianggap musuh, sekarang malah jadi partainya. Dulu partainya diagung-agungkan, sekarang malah dikritik luar biasa. Nah, itu politik kekuasaan. Dan ada partai yang katanya nasionalis yang sekarang ini mengusung calon presiden dari pemimpin yang kemarin jadi pemimpin daerah, di mana memakai politik identitas sebagai kendaraan, sebagai alat politiknya untuk jadi penguasa di DKI. Bayangkan kalau nanti orang ini terpilih jadi Presiden Republik Indonesia, apakah tidak sama dengan apa yang dia kerjakan di provinsi sebelumnya? Bagaimana orang-orang yang menjadi tangan kanan dan tangan kirinya itu akan diisi oleh orang-orang yang memang bermain dalam politik identitas. Saya jujur kecewa gitu ya. Politik itu seperti itu. Ya. Kenapa saya ngomong begini? Ya ini yang tercermin dalam pasal 11 ini. Bahwa orang-orang yang sebenarnya adalah pemimpin-pemimpin Israel, pemimpin-pemimpin bangsa, yang sebenarnya mereka ada dalam naungan atau hidup sebagai pemimpin di bangsa yang dasarnya itu percaya kepada Elohim Adonai, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka menjadi pemimpin di bangsa yang menjadikan Tauratnya Musa menjadi dasar aspek kehidupannya, seperti Pancasila dalam konteks Indonesia. Tapi justru pemimpin-pemimpin ini yang membawa rakyatnya, yang membawa masanya untuk semakin hidup jauh dari Tuhan. Dikatakan orang-orang yang merancang kedurjanaan dan menaburkan nasihat jahat di kota ini. Orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan, meskipun yang disampaikan, yang dibagikan itu adalah hoak atau fitnah. Seperti yang terjadi dalam konteks yang saya sebutkan tadi, dalam pemilihan pemimpin di DKI, dan orang yang sama sekarang ini mau dimajukan oleh partai yang katanya nasionalis. Saya nggak bisa diam soal ini, saudara. Mungkin saya tidak akan sevulgar dalam pemilu lalu, di mana saya jelas-jelas menunjukkan status saya atau posisi saya di mana.
Tapi saya sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seseorang yang tahu sadar bahwa hati nurani saya ini dikuasai oleh Roh Kudus, dan saya menyerahkan hati nurani saya untuk dikuasai oleh Roh Kudus, maka apa yang ada di hati saya ini akan saya sampaikan. Jadi siapapun gitu, kalau bagi saya di Republik ini, jika ada pemimpin yang mencalonkan diri jadi pemimpin terus diusung oleh partai politik atau oleh kelompok-kelompok yang jelas-jelas bertentangan dengan NKRI, bertentangan dengan apa yang dimimpikan oleh founding father kita dulu, dengan salah satu contohnya mengusung politik identitas, politik yang menjadikan agama sebagai alat untuk merebut kekuasaan, saya akan tolak dan tidak akan ambil bagian untuk mendukung sekecil apapun buat orang seperti ini. Begitu pula juga dengan partai nasionalis sekalipun. Kalau ternyata dalam berusaha untuk merebut kekuasaan atau memperoleh kekuasaan di Republik ini, mereka bekerja sama dengan partai yang kita tahulah gitu ya, pro pada politik identitas, politik agama, saya akan tidak ikut memilih partai ini, meskipun dia adalah partai nasionalis katanya. Saya termasuk orang yang berkata bahwa mestinya agama tidak perlu dibawa-bawa masuk ke dalam ranah kekuasaan atau pemerintahan. Dan pemerintah mestinya tidak perlu masuk dalam ranah agama. Itu dua hal yang kayak air dan minyak, nggak mungkin bisa bersatu karena DNA-nya berbeda. Ya saya mendukung saja orang-orang yang beriman bermain dalam politik gitu. Tapi ketika dia terjun di politik, jangan bawa-bawa agamanya gitu. Sebab agama kalau sudah dibawa-bawa ke politik bisa diputarbalikkan, dan itu sejarah sudah membuktikan bagaimana dulu ketika gereja menguasai politik di abad pertengahan di Eropa sana. Bahkan raja bisa menjadi raja, ditabiskan jadi raja kalau nggak dapat blessing dari pemimpin gereja, nggak bisa terjadi. Pemimpin gereja bisa menjadikan orang yang menyuap pemimpin gereja untuk menjadi penguasa. Itu dalam abad-abad pertengahan sudah diakui oleh gereja sebagai zaman kekelaman, di mana gereja yang tiba-tiba menjadi kekuasaan yang besar terhadap dunia saat itu mulai bingung menempatkan diri, apakah dia sebagai pelayan Tuhan atau jadi penguasa dunia. Jika jabatan uskup, jabatan paus, jabatan pemimpin gereja, bishop, itu bisa diperjualbelikan. Dan ini mengulang sejarah seperti yang di zaman Yeskiel, di mana pemimpin-pemimpin agama yang disebutkan dengan jelas siapa namanya dalam konteks Yeskiel, mereka adalah orang-orang yang dihormati, paling dihormati di zaman itu. Ternyata justru mereka merancang kedurjanaan. Mestinya mereka menegakkan Tauratnya Tuhan. Mereka mestinya menempatkan Elohim Adonai sebagai Tuhan dan menjadi orang-orang yang taat pada apa yang difirmankan Elohim Adonai. Tapi mereka justru merancang kedurjanaan. Maka kalau pemimpin itu tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu bisa berdampak pada orang banyak, ini pemimpin yang tak pantas dipilih. Sebab kalau dia dampaknya baik buat banyak orang, itu bagus, puji Tuhan. Tapi kalau dia berdampak negatif, orang itu kalau sudah mengikuti pemimpin, orang itu kalau berkata saya pemimpinnya si A, maka si A ini baik dan benar itu akan dibela mati-matian. Dan itu yang berkali-kali saya bilang, gak bisa kita toleran soal hal ini. Dalam dunia pelayanan saya tahu banget beberapa rekan pelayan Tuhan jatuh dalam dosa. Mestinya kalau jatuh dalam dosa, ya tidak lagi melayani lah saudara. Ada faktor etika moral di situ. Atau kalau mau melayani lagi, mestinya dia
berdiam diri dulu untuk beberapa waktu lamanya. Tapi ini sudah jatuh dalam dosa, terus saja ada dalam tumpuk pimpinan gereja, memimpin gereja, memimpin perjamuan kudus yang sakral itu. Dan banyak orang lainnya itu tidak pernah pedulikan. Tetap aja beribadah di gereja yang mereka tahu dengan sadar pemimpinnya itu sudah berbuat dosa dan mereka masih nyaman saja di situ. Dan ini yang saya bilang, ini yang berbahaya. Sebab kalau kita baca Yeskiel 11 tadi, penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Dan seorang pemimpin itu akan diadili, dihakimi jauh lebih berat daripada yang mengikutinya. Maka gak heran di ayat 13 tadi ketika Yeskiel bahkan belum selesai bernubuat tentang para pemimpin Israel saat itu, salah satu pemimpinnya pun mati. Sehingga Yeskiel harus berkata, aduh Tuhan Allah, apakah engkau menghabiskan sisa Israel? Karena aku belum selesai bernubuat, pemimpinnya sudah mati. Mati dalam hukuman Tuhan tentunya. So, kalau mau jadi pemimpin, saudara benar-benar harus amanah. Saudara harus benar-benar tahu kemana kamu harus melangkah. Saudara harus punya idealisme yang tinggi. Kalau pemimpin itu masih gampang digoyang oleh rupiah, oleh dolar, oleh emas, oleh perak, jangan jadi pemimpin. Jadi orang biasa aja lah. Paling tidak kalau kita berdosa sebagai orang biasa, dosanya hanya berdampak pada diri kita dan orang terdekat kita semata-mata. Tapi kalau pemimpin, dia berdosa, maka dosanya itu akan menyeret banyak orang di bawahnya yang menganggapnya sebagai pemimpin. Jadi tanggung jawabnya tentu berat. Kalau kita ngomongin itu adalah akhirat. Berat sekali. Dia akan diadili jauh lebih berat daripada orang-orang yang biasa-biasa saja. So, Tuhan berkata penghakiman dimulai dari pemimpin. Berikutnya, ayat 14, perikopnya, janji tentang pembaharuan Israel. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu, dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan. Kepada kami, tanah ini diberikan menjadi milik. Oleh karena itu katakanlah, begini firman Tuhan Allah. Walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu katakanlah, begini firman Tuhan Allah. Aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak. Dan aku akan memberikan tamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka. Mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikan dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji, aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maka kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka. Sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali ke dalam penglihatan yang dari roh Allah ke negeri Kasdim kepada para buangan. Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu daripadaku. Dan aku sampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepadaku. Jadi Yeskiel bersaksi bahwa apa yang dia lihat kemudian dia saksikan kepada orang-orang buangan yang ada di Kasdim, di negeri Kasdim, di Babilonia. Jadi semua yang kita baca di pasal 1 sampai pasal 11 ini, itu ternyata sudah disampaikan kepada banyak orang Israel di dalam pembuangan di Babel oleh Yeskiel. Di ayat-ayat yang barusan kita baca, Tuhan berjanji, biar bagaimanapun Israel adalah bangsa pilihannya, Tuhan berjanji akan memulihkan. Meskipun saat itu mereka sudah terserak-serak di banyak bangsa.
Bahkan di banyak bangsa itu mereka kesulitan untuk datang kepada Tuhan karena keterbatasan mereka dalam beribadah di tempat-tempat buangan itu. Tuhan berkata, aku akan mengumpulkan mereka kembali. Hingga mereka memiliki roh yang baru, pengenalan yang baru. Dan Tuhan kalau sudah bersabda, maka dia pasti akan mengenapi. Faktanya setelah dibuang ke Babel, orang Israel kembali ke tanah perjanjian. Faktanya bahkan ketika abad kedua, abad ketiga, seluruh orang Yahudi diusir dari tanah Israel, dari tanah Palestina, dari kota Yerusalem. Dan akhirnya kota Yerusalem, tanah Palestina, tanah Israel didiami, dikuasai oleh bangsa Arab, orang-orang Arab, orang-orang yang memang hidup di sekitar Israel. Israel terserak di mana-mana. Faktanya, tahun 1948, Israel yang sudah berkembang beranak pinak di Eropa, di Amerika, di Asia, di Afrika, itu kembali anak cucu mereka ke tanah perjanjian. Dan berdirilah negara Israel modern sejak 1948. Saya percaya juga ketika nanti Tuhan izinkan ada akhir zaman, antikristus berkuasa, kota itu dihancurkan oleh kekuasaan antikris yang kejam itu. Israel terserak-serak lagi. Tuhan akan mengumpulkan mereka. Kitab Wahyu sudah menubuatkan ada 144.000 orang. Saudara mau tafsirkan itu literal atau simbolik, silahkan saja. Tapi faktanya, nubuatan Tuhan berkata, ada nanti orang Israel yang terpilih karena kasih karunia Tuhan, mereka dipilih untuk diselamatkan. Semata-mata karena Tuhan kalau sudah berjanji, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia kadung berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa keturunannya akan diberkati. Maka tetap akan ada orang-orang yang punya darah Abraham dalam bloodnya, dalam darahnya, yang akan diselamatkan. Dari sini kita belajar, saudara, bahwa apa yang kita baca di Alkitab tentang janji-janji Allah itu pasti akan tergenapi. Ketika Tuhan berkata kita akan jadi kepala, gak pernah jadi ekor, apa yang kau perbuat oleh kedua tanganmu akan kubuat berhasil, itu pasti akan tergenapi. Kalau belum tergenapi, berarti tinggal tunggu waktunya Tuhan. Kalau belum tergenapi juga setelah menunggu lama waktunya Tuhan tidak tergenapi atas hidup kita, introspeksi diri. Makanya saya tidak mau introspeksi dirinya belakangan. Saya selalu merasa kalau ada sesuatu yang saya baca di Alkitab tentang janji Tuhan kepada saya, yang saya imani kepada saya ya, meskipun itu janji kepada Israel atau kepada murid-muridnya Tuhan, tapi saya mengimani saya Israel dan muridnya Tuhan. Kalau belum tergenapi atas saya introspeksi terlebih dahulu. Karena bisa saja apa yang Tuhan janjikan belum saya rasakan karena ada sesuatu yang salah yang masih mengganjal atau menghalangi hubungan saya dengan Tuhan. Dan ketika saya sudah menyadari, mengidentifikasikannya dan menyelesaikan problem itu, maka halangan, rintangan itu terpatahkan. Ya. Dan akhirnya berkat janji Tuhan itu akan tergenapi, saya rasakan. Jadi saya nggak pernah mengklaim-klaim janji Tuhan gitu. Saya kerjakan aja bagian saya. Saya kerjakan aja apa yang Alkitab saya suruh saya lakukan. Saya lakukan aja apa perintah Tuhan yang ingin dia untuk kita kerjakan. Jika saya melakukan itu, maka sisanya, semuanya akan ditambahkan dalam hidup saya. Semoga apa yang kita baca di Yeskiel 11 ini benar-benar menjadi berkat buat semuanya. Dan berharap sungguh semua saudara, entah itu pemimpin dalam kapasitasmu di lingkunganmu, atau hanya sebagai orang biasa dalam kapasitas di lingkunganmu, jadilah orang yang memahami, menyadari bahwa setiap apa yang kita lakukan itu bisa berdampak pada masa depan. Jadi jangan gerusa-gerusu, jangan cepat-cepat, jangan buru-buru. Hitungan saudara jangan cuma hitungan yang sederhana. Cobalah berhitung secara dalam. Kalau aku melakukan ini, kira-kira dampaknya ke depan seperti apa ya? Dampaknya 5 tahun ke depan seperti apa ya? Cobalah berpikir panjang. Sebab kalau kita mulai kerjakan itu dengan benar hari ini, maka bukan saja kita akan diberkati, tapi berkat dari Tuhan itu akan panjang menyertai di sepanjang sisa hidup kita. Bukan hanya sekarang. Semoga dipahami, jadilah pemimpin yang baik,
jadilah orang yang baik, supaya Tuhan benar-benar mencurahkan berkat-Nya buat kita. Jadi, belajar dari Yeskiel 11, jadilah orang yang menyikapi kebenaran dengan bijaksana. Haleluya. Ya, saudara, kita akan akhiri. Kita tundukkan kepala terlebih dahulu, kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan, akhirnya tadarusan Yeskiel 11 sudah selesai. Dan doa, kami percaya, rema Tuhan kami terima. Mampukan kami Roh Kudus, bukan cuma terima rema Tuhan, tapi mampukan kami untuk jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kalau diberkati jangan lupa di subscribe, di like, dan di share link ini kepada yang lainnya, supaya semakin banyak orang yang bisa tahu ada program ini di YouTube, dan akhirnya bisa bertumbuh dalam iman yang sama lewat tadarusan Alkitab ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa besok beribadah di gereja masing-masing. Kalau saudara tidak punya gereja, bisa datang beribadah di gereja kami, JKI 2, di BSD, tepatnya di apartemen Tripak lantai 1 BSD. Dan kalau saudara jauh, bisa ikuti nanti live streamingnya jam 11 siang di hari Minggu. Atau kalau saudara ada ibadah dulu di gerejamu, bisa ikuti siaran tundanya di jam berapapun. Karena apa yang kami sudah buat secara live dalam ibadah live streaming, itu akan terus ada di dalam channel ini. Semoga firman Tuhan, pujian penyembahannya membuat saudara semakin dekat dengan Tuhan. Yang belum punya komunitas, saya undang untuk berkomunitas bersama di The Way, berjemaat di The Way, dan kita bertumbuh bersama di The Way. Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya.